Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, kelas 12 dari SMK Terpadu Al-Ittihad Mauda Ululu. Langsung saja, kita mulai pembahasan apa sih yang akan saya sampaikan di video kali ini. Well, bisa dibilang saat ini Indonesia sedang genting dengan permasalahan-permasalahan yang ada tentang virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19. Timbul pertanyaan, bagaimana sih gejala-gejala yang sering muncul pada mereka yang sudah terjangkit COVID-19 ini? Pada hari pertama, pasien mengalami demam, tubuhnya juga mungkin mengalami semacam kelelahan, nyeri otot, batuk kering, ada pula yang mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, biasanya ada pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Pada hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan waktu rata-rata pasien masuk ke rumah sakit. Pada hari ke-8, pasien yang mengalami kondisi parah sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernafasan akut. Saat ini terjadi cairan yang memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Pada hari ke-10, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke ICU. Biasanya mereka mengalami gangguan ke bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentan ini, biasanya sebagian kecil meninggal, kurang lebih 2%. Pada hari ke-17, setelah mengalami perawatan selama kurang lebih 2-5 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ahli epidemiologi University of Texas mengatakan bahwa ada pasien yang terinfeksi gejala COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala dari hari pertama ataupun sampai hari selanjutnya. Yakni pola hidup bersih dan sehat. Pertama, kita bisa melakukan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dan ingatkan anak kita atau saudara ataupun kakak dan seluruh keluarga besar kita agar bisa mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Kedua, gunakan cairan pembersih tangan yang memiliki minimal 60% alkohol. Seperti ini, yaitu memiliki hand sanitizer yang memiliki alkohol dan bisa membersihkan semua bakteri dan virus. Ini biasa saya gunakan untuk menjaga kehidupan kita, terutama pada tangan kita. Ketiga, jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang-orang, terutama dengan orang-orang yang selalu terdekat dengan kita, karena itu bisa menghindari kita dari penyakit-penyakit atau gejala yang biasa terjadi oleh atau risiko dari virus corona atau COVID-19. Yang keempat adalah hindari menyentuh wajah, karena sentuhan itu yang akan mengakibatkan yaitu tertularnya virus ataupun bakteri yang ada di teman kita atau saudara kita. Terakhir adalah hindari pertemuan besar kurang lebih dari 10 orang. Teman-teman, kita menjalankan pola hidup bersih dan sehat karena dengan ini kita bisa terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang ada. Dan saran saya bagi semua ataupun warga masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri semuanya, kita harus bisa menjaga
menjaga dan mengetahui gejala apa saja yang ada di sekitar kita dan bagaimanakah tindakan yang harus kita lakukan. Untuk itu ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan penyakit dan penyebabnya. Ingat, bila setiap orang mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kita semua dapat melalui dan kembali hidup normal. Semoga kita terbebas dari penyakit dan wabah yang ada di dalam sekarang ini, dan semoga kita semua bisa sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh takut dengan virus corona, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah pula yang menurunkan obatnya. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.